Ya, masih bersama saya, Agus Eko Madyo, Arsitek Pasar, masih di Pasar Seni ITB. Tuh, di belakang saya adalah Aula Timur ITB, dan di depan keluarga saya bersama keluarga, nah ini melihat Pasar Seni di ITB ya. Ini seniman-seniman yang tradisional memang diletakkan di dekat dengan tema yang tradisional. Dan sebetulnya inilah inti dari sebuah diskurs seni di ITB adalah, tuh, tak kelihatan ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Yuk, sana ya. Oke. Nah, ini ada Kiba IT, Bandung Design Friendly. Ya, disinilah sebetulnya seni-seni yang awal di Pasar Seni ITB itu produknya seperti ini. Yang di belakang tadi itu yang sudah advance. Ya, inilah gedung seni rupa ITB, di mana tuan rumah atau host dari Pasar Seni, penggagas Pasar Seni itu ada di situ. Center of Art and Design ya. Nah, saya itu sebenarnya ingin cerita tentang performative market, bagaimana pasar itu diciptakan. Jadi sejarah Pasar Seni ITB itu muncul ketika para seniman merasa bagaimana ingin membunyikan seni untuk masyarakat ya. Jadi bukan sesuatu yang adiluhung. Di galeri ini nggak bisa semua, bukan nggak bisa ya. Orang masuk itu dalam suasana yang hening, subtil gitu ya. Tapi suasananya berubah, suasana semarak. Dan inilah suasana seperti ini di awal-awal Pasar Seni itu ya kayak gini, sederhana. Lalu seniman dari Jogja datang dengan craft ya kayak gini gitu, berjualan. Nah, tapi disitulah ide-ide kreatif muncul, sehingga pasar seni itu bukan hanya pertukaran barang dan jasa ya, barang seni dan jasa, tapi juga pertukaran gagasan sebetulnya lewat transaksi itu. Jadi ide-ide kreatif dieksplor di sini ya. Jadi not only about money, tapi namanya seni itu justru kreativitas ya, gagasan-gagasan original, otentik ya, banyak dipertukarkan lewat transaksi jual beli. Jadi dulu zaman saya ada event yang namanya Tong Melong ya, plesetan dari Home Alone. Entah apapun lucu-lucu lah. Pokoknya anak seni rupa itu kreatif, memanfaatkan ketika orang berkumpul bertransaksi di sebuah pasar yang disebut pasar seni. Ya, sederhana-sederhana seperti ini. Saya dulu waktu mahasiswa pernah ke pasar seni dan membeli suatu lukisan harganya 5.000. Ya namanya juga pasar gitu ya. Nah, ini lumayan di Aula Barat. Saya sambil mencari keluarga saya tadi ya, ada di mana? Katanya ada di sini cari makanan. Ya, jelantah jadi rupiah. Nah, itu event. Saya akan masuk dulu sebentar di sana karena eventnya itu yang menarik di sini. Nah, disinilah event craft ya, event tradisi sebenarnya lebih banyak dieksplor di sini. Di pasar seni sekarang jauh lebih tertata ya, lebih tematik ya. Anak muda di sana, yang sekolah di sana, ya biasanya cuma 1 hari jadi 2 hari. Nah, tapi rasanya sebagai seorang apresiator saya merasa kurang. Karena ada konsep ya. Sekarang ada konsep, nggak cuma sekadar pasar yang blek gitu, tapi ada konsep. Ada semacam ya, seniman tuh kayak bikin galeri gitu ya, ada konsep. Meskipun pasar, ini sebuah ruang seni ya, yang memang ada apresiasinya. Cuma sayang waktu untuk mengapresiasi kurang. Nah, ini tempat makan. Waduh. Ya dicampur ya, tempat makan tempat jual seni. Woi, ini Mas Dedi nih. Konten dulu. Iya, nih. Kok jadi peserta bukannya panitia? Bikin ini enggak? Bikin stand di sini. Ya, ada. Oke. Ya, duluan ya. Yuk, enjoy ya. Enggak ada. Iya, ini ada tokoh-tokoh seniman Mas Dedi ketemu. Ya, masih kita coba sampai ke sana ya. Wah, ini ada lagi Paragon. Paragon minta stand besar. Ada lantara beberapa spot ya, ada Kujang. Yang namanya pasar semua tumpuk blek jadi satu. Oke, kita tunggu ikon besar nih. Tahu, selalu yang ditunggu adalah ikon besar apa yang diletakkan di pusat pasar seni. Ya. Ya, jalan tempat saya biasa, parkir saya biasa di situ. Jadi warung-warung tuh biasa saya tiap hari parkir di situ. Tapi kali ini itu jadi warung ya. Parkir saya jauh di Saraga. Nah, ini ikonnya. Ini enggak berbeda dengan tahun-tahun lalu. Tahun-tahun ya, pasar seni hanya diselenggarakan 5 tahun sekali dan biasanya hanya sehari. Tahun ini baru 2 hari. Enggak heboh, biasa aja. Biasanya udah ramenya kayak gini.
Ya, ini adalah satu, ya, kalau kata Michelle Kalan, market again evolve ya. Pasar seni juga berevolusi. Jadi yang ditunggu-tunggu oleh panitia adalah nanti para kurator bicara apa. Karena kritik-kritik dan para kurasi inilah yang membuat pasar seni akan tetap menjadi karya seni. Ya, satu spot dari pasar seni ya. Dan ya, akhiri liputan saya, arsitek pasar, Agus Ilmadio masih di pasar seni ITB. Performative Market. Salam.